Nah, bagaimana sih guru mengawali kegiatan P5 gitu ya? Mari kita lihat yuk. Next, Mas. Nah, teman-teman, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus membentuk tim fasilitator proyek P5-nya kita ya. Jadi kepala satuan pendidikan menyusun tim fasilitator proyek ya. Jadi fasilitatornya siapa? Jadi dipilih dulu, kemudian tim ini nanti berperan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Kemudian nanti mengadakan identifikasi kesiapan satuan pendidikan ya. Ini menyangkut bagaimana sih sarana prasarana dan juga kompetensi guru dan juga modal dasar yang dimiliki siswa gitu ya. Kemudian bagaimana merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek pada P5 kita gitu ya. Jadi apa nanti yang akan dikeker, dimensi-dimensinya ini sama-sama harus direncanakan bersama gitu, dan nanti kita akan menyusun modul proyek. Nah, penyusunan modul proyek juga teman-teman, sekolah dimerdekakan sekali ya. Tidak harus mengembangkan sendiri. Berdasarkan 3 tadi pendaftaran untuk kurikulum merdeka itu tadi kita bisa lihat ya. Bahkan teman-teman untuk mandiri berbagi saja, ketika sekolah ya udah pakai yang ada aja nggak apa-apa gitu. Jika itu memang masih kemampuan sekolah itu gitu. Tidak ada keharusan harus begini, harus A, harus B, enggak ya. Gitu. Jadi dimerdekakan sekali. Oke, next Mas. Ya, yang pertama gimana sih harus langkah yang pertama diambil adalah gimana kita membentuk tim gitu ya. Kita memilih koordinator proyek. Nah, dalam pemilihan koordinator proyek ini kriterianya ada ya. Yang pertama sekali yang paling urgent adalah koordinator ini sudah memahami yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Kenapa ini perlu? Karena P5 ini kan pendekatan dan model yang dipakaikan adalah PJBL, pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Jadi juga inilah nanti yang akan memastikan gimana sih alur yang akan dilaksanakan dalam penerapan P5. Kemudian ada juga nanti fasilitator proyek, memfasilitasi proyek dan juga menyediakan sumber belajar. Nah, sebaiknya memang sekolah untuk siapa sih koordinator, siapa-siapa saja fasilitator, sebaiknya memang di SK-kan gitu. Kenapa? Agar juga guru-guru merasa keberadaannya memang diakui, itu yang pertama, diterima itu, dan juga memang menumbuhkan juga tanggung jawab gitu ya. Dan untuk koordinator proyek ini kan ada juga muatan JP-nya ya, ada 2 JP gitu ya. Jadi memang sangat membantu guru juga dalam pemenuhan tugas jam pelajaran gitu ya. Oke, next Mas. Ya, ketika kita bicara tentang identifikasi kesiapan, maka yang dilihat adalah gimana itu tadi. Yang pertama adalah kompetensi guru. Seberapa banyak sih pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika masih kurang di bawah ataupun di bawah 50%, maka kita masih perlu di tahap awal, gitu ya. Jika juga nanti belum terbiasa melakukan PJBL, kita masih di awal. Nah, ketika sudah, teman-teman, kita sudah bisa mengambil tahap berkembang. Nah, ini tadi pemilihan tadi, apakah kita mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Nah, di sini dilihat. Jadi sekolah juga nggak boleh dong ketika memang kesiapannya belum, tapi masa sih kita pilihnya mandiri belajar? Jangan dong. Kita kan sudah seharusnya mandiri berubah. Tidak usah dipaksakan, teman-teman. Ini bukan bicara bagus dan tidak, tapi ini bicara bagaimana pelan-pelan sekolah bisa mengakomodir tuh murid-murid, bagaimana menjadi murid yang memang mampu berkarakter. Jadi P5 teman-teman adalah cara untuk penemuan karakter itu tadi. Kenapa sih karakter disasar? Karena kita bicara tentang visi pendidikan Indonesia gitu. Nah, sebenarnya untuk mencapai visi itulah, untuk pencapaiannya lah, makanya pemerintah juga mengadakan salah satu strateginya adalah P5. Kalau saya mengatakan role modelnya P5 adalah role modelnya kurikulum merdeka adalah P5. Ini benar-benar role modelnya gitu. Inilah kunci agar gimana sih kurikulum merdeka cepat terimplementasi gitu.